Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, iblis merupakan makhluk laknatullah yang akan menggoda manusia agar memilih jalan menuju mereka. Sejak baru lahir hingga manusia menuju ajal, tidak akan pernah lepas dari godaannya. Golongan ini tidak akan membiarkan Bani Adam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Banyak manusia berpikir, jika demikian jahat iblis tersebut, mengapa Allah tidak membinasakannya saja? Tapi Allah tentu tidak menciptakan makhluk ini tanpa fungsi. Pernah suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Nabi berharap ketiadaan iblis akan membuat manusia hidup lebih tentram dan damai tanpa dosa. Namun apa yang terjadi setelahnya membuat Nabi Sulaiman kembali melepaskan makhluk tersebut. Sebenarnya kondisi apa yang dialami dunia tanpa iblis dan setan? Berikut ulasannya. Kisah ini dipetik dari buku Kisah-Kisah Allah karya Ahmad Mirkhalab-Jadeh dan Qasim Mirkhalab-Jadeh. Dalam sebuah riwayat diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuatan penuh menundukkan kalangan manusia, jin, dan hewan. Bahkan setan-setan kala itu menjadi pekerjanya untuk membawa dan mengimpor batu-batuan, pasir, serta bahan bangunan lain untuk membangun bangunan-bangunan mewah. Namun meski dengan kekayaan dan kekuasaan tersebut, ternyata Nabi Sulaiman mencari makan dari rejeki yang diperolehnya dengan berjualan tas di pasar. Padahal di dapur sang raja setiap hari selalu dimasak 4.000 unta, 5.000 sapi, dan 6.000 kambing. Di dalam buku tersebut dituliskan sebuah riwayat saat Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar diperbolehkan memenjarakan iblis. Ya Allah, Engkau telah menundukkan padaku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merantai serta mengikatnya sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi. Namun permintaan ini tidak serta-merta dikabulkan oleh Sang Pencipta. Allah Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap. Nabi Sulaiman tetap memohon, Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah berfirman, jika iblis ditangkap maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan. Nabi Sulaiman berkata, Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja. Kemudian Allah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Keesokan harinya, Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk berjualan tas ke pasar. Namun sesampainya di pasar, ada hal yang tidak biasanya terjadi. Pasar tersebut kosong tanpa penghuni. Semua pedagang menutup dagangan mereka. Pekerjanya lalu memberitahu hal itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, apa yang telah terjadi? Pekerja menjawab, kami tidak tahu. Pada malam itu Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja. Pada hari berikutnya, anak buah Nabi kembali ke pasar untuk berjualan tas. Namun hal yang sama kembali terjadi, pasar kosong dan tidak berpenghuni. Ternyata setelah dicari tahu, manusia lebih banyak memilih menutup pasar. Mereka pergi ke masjid dan menuju kuburan untuk mengingat kematian, menangis dan meratap. Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju ke akhirat tanpa mempedulikan lagi kehidupan di dunia. Hal ini tentu membuat sang Nabi keheranan. Apa yang sedang terjadi, pikirnya. Nabi Sulaiman lalu bertanya kepada Allah perihal ini. Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah? Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah kukatakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan? Mendengar jawaban Allah, Nabi Sulaiman kemudian melepaskan iblis dan bala tentaranya. Dan benar saja, keesokan harinya pasar kembali ramai. Manusia kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Sahabat yang beriman, jadi jangan berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah. Meski dia kita anggap tidak berguna sekalipun, karena Allah lah yang maha tahu apa yang dia ciptakan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salah satu peristiwa luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj. Peristiwa itu terabadikan dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Namun saat Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, Rasulullah SAW sempat bertemu dengan malaikat yang memiliki kemampuan atau kelebihan luar biasa. Pertemuan keduanya pun telah diabadikan dalam sebuah kitab bernama Al-Mustadrak. Diriwayatkan Al-Mustadrak Syekh An-Nuri jilid 5 hadis ke-72 bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Saat aku tiba di langit di malam Isra Mi'raj, aku melihat satu malaikat memiliki 1000 tangan. Di setiap tangan ada 1000 jari. Aku melihatnya menghitung jarinya satu persatu. Aku bertanya kepada Jibril alaihissalam pendampingku, siapa gerangan malaikat itu dan apa tugasnya? Jibril berkata, sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat tadi, apakah kamu tahu berapa bilangan tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam? Malaikat itu pun berkata, wahai Rasulullah, demi yang telah mengutusmu dengan hak kebenaran, sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi dari mulai diciptakannya Nabi Adam sampai sekarang ini. Begitu pula aku mengetahui jumlah tetesan yang turun ke laut, ke darat, ke hutan rimba, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, ke sawah-sawah, dan ke tempat yang tidak diketahui manusia. Mendengar uraian malaikat tadi, Rasulullah sangat takjub dan bangga atas kecerdasannya dalam menghitung tetesan air hujan. Kemudian malaikat tadi berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan 1.000.000 jari dan diberikan kepandaian, keulungan dan untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, tapi aku memiliki kekurangan dan kelemahan. Rasul pun bertanya, apa kekurangan dan kelemahan kamu? Malaikat itu menjawab, kekurangan dan kelemahanku wahai Rasulullah, jika umatmu berkumpul di satu tempat, mereka menyebut namamu lalu bersolawat atasmu, pada saat itu aku tidak bisa menghitung berapa banyak pahala yang diberikan Allah pada mereka atas solawat yang mereka ucapkan atas dirimu. Sahabat yang beriman, alangkah besar dan dahsyatnya pahala yang Allah berikan terhadap umat Nabi Muhammad yang bersolawat kepadanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang sering bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.